nama saya Indah Kaya Nabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang surat Al-Kahfi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah filsafat yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Surat ini Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi yang artinya adalah penunggu-penunggu gua. Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di Gua Rajib yang berada di sekitar 8 km dari kota Amman, Yordania, dalam melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Cerita dari Ashabul Kahfi ini bermula dengan adanya sebuah negeri yang bernama Ephasus yang dipimpin oleh raja yang kejam dan juga penyembah berhala yang bernama Raja Dicyanus, atau mungkin ada yang beberapa menyebutnya juga Decianus. Nah, raja ini tidak segan-segan membunuh orang yang menolak untuk menyembah berhala. Mengutip dari sebuah buku yang berjudul Kisah-Kisah Surat Al-Kahfi yang disusun oleh Angga Mulyana, ia menceritakan bahwa Raja Dicyanus ini mendengar kabar bahwa ada beberapa pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Saat pemuda ini ditanya kenapa alasan mereka tidak menyembah berhala, mereka menjawab, "Saya hanya ingin beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ini adalah nama-nama 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Terus-menerus ditawarkan dengan berbagai kenikmatan agar mereka bisa atau mau menyembah berhala, mereka tetap melakukan penolakan. Dan akhirnya mereka bertujuh sepakat untuk meninggalkan kota mereka, yaitu kota Ephasus, dan bersembunyi di sebuah gua agar mereka bisa bebas beribadah dan bisa lebih fokus lagi beribadah kepada Allah. Mereka terus memanjatkan doa agar mereka bisa terselamatkan dan terhindar dari tentara-tentara yang disuruh oleh Raja Dicyanus tersebut. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut dalam waktu yang sangat lama, yaitu adalah 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-11 yang artinya adalah, "Ingatlah para pemuda-pemuda itu yang berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan berikanlah petunjuk yang lurus bagi urusan kami.' Maka kami tutup pendengaran dan penglihatannya selama beberapa tahun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10-11. Waktu terus berjalan, kota Ephasus pun telah berganti kepemimpinan, mungkin juga berkali-kali berganti kepemimpinan, dan juga Raja Dicyanus pun telah tiada. Allah pun menceritakan kembali dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 12 yang artinya, "Kemudian kami bangunkan mereka agar kami tahu manakah di antara dua golongan yang lebih tepat menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Saat para pemuda telah terbangun dari tidurnya, ada salah satu orang pemuda yang bertanya, "Berapa lama kita telah tidur di tempat ini?" Lalu salah satu orang pemuda lagi menjawab, "Mungkin 1 hari atau setengah hari." Lalu ada satu orang pemuda lagi yang menjawabnya, "Tidak, hanya Allah lah yang mengetahui berapa lama kita tidur di sini." Untuk memastikannya, bagaimana kalau salah satu orang di antara kita pergi keluar untuk mengecek atau untuk melihat keadaan kondisi di luar itu seperti apa? Itu adalah salah satu jawaban dari para pemuda itu. Akhirnya salah satu pemuda bernama Tamliha pergi ke arah kota untuk memastikan bagaimana kondisi di luar sana. Dia berjalan secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh tentara Raja Dicyanus tersebut gitu. Lalu saat sampai ke arah kota, dia sangat heran karena keadaan kota sangat berubah, dan juga dia melihat orang-orang di sana sudah banyak yang beriman seperti itu. Kemudian ia bertanya kepada salah satu warga,
untuk memastikan apakah kota tersebut adalah kota yang dulu ia tinggali. Lalu ia bertanya, apa nama kota ini? Seperti itu. Lalu penduduk itu pun menjawab, ini adalah kota Afasus. Itulah kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah dalam waktu ratusan tahun lamanya. Seperti yang disebutkan oleh saya dari awal, surat Al-Kahfi disebut juga oleh Ashabul Kahfi. Surat ini adalah surat ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat dan juga termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat ini masuk dalam juz ke-15 di dalam Al-Quran, seperti itu. Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada liyundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba la'allaka baqi'un nafsaka 'alla atharihim illam yu'minu bihada hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta ana ashabul kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatuna ilal kahfi wa yaquluna rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.